Tidak semua orang yang senang ketika diberitahukan untuk berhati-hati. Waspadalah, awas, ayo berjaga-jaga. Kenapa tidak semua orang senang diberitahu demikian? Karena mereka berpikir bahwa yang namanya waspada, berhati-hati, berjaga-jaga itu adalah seperti sebuah ungkapan yang menakut-nakuti. Seperti sesuatu yang justru melemahkan semangat seseorang untuk melangkah maju dan menjadi berani. Seolah-olah ungkapan untuk berjaga-jaga, berhati-hati, waspadalah itu seperti mengerem keberanian seseorang untuk maju melangkah. Ayo terjang saja, apapun yang terjadi, lakukanlah. Padahal sebenarnya ungkapan berjaga-jaga itu adalah sesuatu yang begitu penting. Berwaspada dan berhati-hati itu juga sangat penting. Kenapa penting? Orang sering meremehkannya memang, tetapi kepentingannya adalah justru itu membuat seseorang tidak sembarangan melangkah, tidak sembarangan bertindak, tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan untuk bersikap atau berperilaku atau melakukan apapun juga. Tidak sembarangan, karenanya diingatkan untuk berjaga-jaga. Namun di sisi lain berjaga-jaga itu sebenarnya mengandung sebuah kekuatan yang luar biasa. Apa itu kekuatannya? Dan bagaimana supaya berjaga-jaga kita memberikan kekuatan? Inilah dia rahasianya. Untuk supaya kita bisa berjaga-jaga, dan kekuatan berjaga-jaga itu kita alami karena kita berjaga-jaga bersama Sang Maha Penjaga hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu peringatan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya di Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Dikatakan demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Perhatikan bagaimana di dalam 3 ayat yang Tuhan Yesus katakan ini merupakan penggalan dari pengingatan Yesus kepada para pengikutnya tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang hari Tuhan atau mengingatkan akan terjadinya sebuah kiamat. Sesuatu yang akan berakhir dan akhir zaman itu sudah di depan mata. Karenanya peringatan untuk menjaga diri, supaya hati juga dijaga dan tidak syarat oleh pesta pora serta kemabukan, juga supaya jaga diri dari kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga kita dijerat dan disesat olehnya. Pengingatan Tuhan ini justru menjadi begitu penting. Bahwa inilah rahasia untuk menghadapi segala tantangan hidup di akhir zaman. Inilah rahasia untuk supaya kita bisa beroleh kekuatan. Bukankah dikatakan di sana berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa? Yang berarti di dalamnya mengandung sebuah makna berjaga-jaga yang bukan sekedar waspada nanti ada serangan dari mana, ada ketakutan dari mana yang datang melanda kita. Bukan berjaga-jaga yang menakut-nakuti sesungguhnya. Tetapi ada satu kata penting berjaga-jaga senantiasa, berarti ada satu mentalitas waspada, tapi ada lagi kelanjutannya sambil berdoa. Yang berarti ini merupakan sebuah tindakan berjaga-jaga tidak sendirian. Berjaga-jaga dan berdoa, dua ini berdampingan erat lekat tak terpisahkan. Yang berarti saat berjaga-jaga dan berdoa, berjaga-jaga bersama dengan Tuhan yang selalu menjaga kita. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan lain dikatakan dia selalu terjaga, tidak pernah terlelap, tidak pernah pejamkan mata dan tertidur. Dia selalu terjaga dan menjaga.
Dan inilah sesuai dengan kata yang digunakan, jagalah dirimu. Itu kata jagalah itu digunakan sebuah kata sleepless. Satu tindakan di mana kita jangan banyak tidur. Watchful, yang terus mengamati secara penuh, careful, berhati-hati. Dan kata ini mengandung sebuah kekuatan mujarab dan berkhasiat. Untuk apa dikatakan tadi ayat yang terakhir, yaitu di ayat 36. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Perhatikan, kekuatan seseorang untuk luput bukan karena dia lari dari satu kemelut yang ada di hadapannya. Kekuatan seseorang untuk luput bukan lalu kemudian dia putar otak cari jalan keluar untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri tanpa minta bantuan Tuhan lewat doa kita. Tetapi di sini kekuatan untuk luput dari semua persoalan duniawi yang menjerat dan menyesatkan itu baru bisa terjadi kalau kita berjaga-jaga terus-menerus sambil berdoa. Berarti berjaga-jaga bersama penjaga utama kita, Tuhan, yang tanpa Dia kita mau kayak apa berjaga-jaga semua akan sia-sia. Bukankah di Mazmur dikatakan sia-sia semua pengawal kota berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga? Karena itu ingatlah ini, bahwa berjaga-jaga kita bersama dengan Sang Penjaga utama hidup kita, yaitu Tuhan sendiri, akan memompa sebuah kekuatan untuk kita bisa luput dari segala macam godaan kepentingan duniawi yang menjerat kita begitu rupa, yang menyesatkan kita sampai kita tidak tahu jalan pulang lagi ke hati Tuhan. Mari kita belajar terus berdoa dan berjaga-jaga di dalam doa kita, supaya kita bisa mengalami sebuah kekuatan atau sebuah khasiat yang mujarab dari berjaga-jaga kita, yang baru bisa kita alami kekuatannya kalau dilakukan bersama Tuhan Sang Penjaga kita. Selamat berjaga-jaga di dalam doa dan bersama dengan Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Jangan takut, alami kasih Tuhan yang mengalahkan ketakutan. Jangan takut, alami kekuatan dari Dia yang menjaga kita dan hati kita yang selalu berjaga-jaga bersama dengan Dia. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo maju lagi bersama dengan Tuhan. Amin.